Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala ta'ala fi suratil Hadid surat 57 ayat 16. Surat 57 ayat 16. Surat Al-Hadid. Al-Hadid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan nikmatnya serta petunjuknya kita disampaikan oleh Allah hidup sampai hari ini, berarti dikasih panjang umur. Ya, yang kedua diberikan kesehatan, ya. Dan yang ketiga diberikan kemauan untuk hadir di dalam kajian Islam ini. Ya. Karena nikmat semuanya ini adalah merupakan nikmat yang kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Ya. Yang namanya panjang umur ini kan berarti bermacam-macam ribuan nikmat yang kita terima sejak lahir, bahkan sebelum lahir sampai saat sekarang ini. Nah, nikmat yang sangat banyak ini Allah hanya menyuruh kita untuk bersyukur. Nah, bersyukur sebagaimana yang pernah saya sampaikan adalah apa barusan ini Pak Sugeng? Syukur itu apa? Sarfun ni'mati ala wifqi iradatil mun'im. Jadi mempergunakan nikmat sesuai dengan keinginan sang pemberi. Ya, karena keinginan sang pemberi ini kan supaya hambanya bersyukur terhadap nikmat yang diberikan. Ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan nikmat tidak sesuai dengan keinginan sang pemberi, berarti kita itu kufur. Ya. Nah, syukur inilah sesungguhnya penting sekali untuk kita hayati, karena di Indonesia ini kan istilahnya itu syukur dengan syukurannya rupanya beda. Nek syukurannya ono panganane. Nek syukur tidak selalu mesti ada makanan. Ini biasanya orang ya. Nah, jadi kita mensyukuri nikmat itu artinya umur yang diberikan Allah kepada kita, mari kita gunakan seoptimal mungkin untuk persiapan pada saat kita ini akan memenuhi panggilan Allah. Ya, oleh Rasulullah SAW dinyatakan, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, rawahu Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, kemudian berbuat sesuatu yang bermanfaat setelah mati. Ya, setelah mati ada apa? Jadi amal-amal yang kita lakukan ini semuanya persiapan untuk menghadapi kematian dan peristiwa yang terjadi sesudahnya. Jangan sampai kita itu hidupnya nuruti nafsu. Karena sebaliknya wal ajizu, orang yang lemah adalah orang yang bodoh adalah manit taba nafsu hawa
orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tapi wa tamanna 'ala Allah amaniyah. Berkeinginan terhadap Allah, mungkin kepingin masuk surga. Ya, kita tidak bisa begitu. Karena dunia ini perlu saya ingatkan, karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia itu ibarat penjara bagi orang mukmin dan ibarat surga bagi orang kafir. Itu dunia ini. Ya. Nanti di akhirat alamannya tidak ada lain kecuali surga dan neraka. Nah, ciri-ciri surga itu biasanya kata Rasulullah SAW, ya, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahwat. Jadi hal-hal yang menuju surga itu selalu diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, hal-hal yang menuju ke neraka selalu diliputi yang menyenangkan. Tinggal milih. Ya. Kepingin seneng terus, seneng sampai nenek, yang milih tunggu-tunggu di rumah, ndelok TV gak usah ngaji. Insya Allah enak itu. Ya. Ya. Sampai salat malam gak usah salat malam, turu aja wis enak. Pokoknya yang menuju surga itu selalu diliputi yang tidak menyenangkan. Nah, hal-hal yang ke neraka selalu diliputi yang menyenangkan. Itulah kita tinggal pilih. Jadi kita ini, mari kita bersyukur. Nah, syukur itu kalau kita teliti terus, kita perhatikan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini, syukur itu adalah hidup yang Qurani. Jadi hidupnya mengikuti Al-Quran. Ya, nah ini ya. Nah sekarang kita masuk ayat mengingatkan, ini pertanyaan Allah kepada kita semua. Jadi di surat Hadid ini kan merupakan pertanyaan Allah yang disodorkan kepada setiap kita. Ya, kenapa? Ada kata-kata alam yakni. Apakah belum tiba waktunya? Lilladzina amanu, bagi orang yang beriman. Apa yang belum tiba waktunya? Antaksya'a qulubuhum dzikrillah. Untuk khusyuk hatinya mengingat Allah, ya, dan khusyuk menerima kebenaran yang turunkan Allah, yaitu Al-Quran ini. Ya, mereka orang beriman jangan seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Ya, masa berlalu panjang, Rasul sudah diutus, penjelasan sudah diberikan. Ya, semakin lama qasat qulubuhum. Hatinya semakin keras. Karena apa? Tidak segera menerima kebenaran. Mestinya kebenaran datang dari Allah, mestinya samina wa ta'na. Ya. Kebenaran datang dari Allah itu tidak usah mikir-mikir sampai. Ya. Karena sudah berkali-kali ada, misalnya Al-Baqarah 147, surat Ali Imran ayat 60. Apa Al-Baqarah 147? Apa Pak Kasim? Al-haqqu min rabbika. Iya. Benar itu. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ya. Ini keperingatan Allah. Coba diulang di surat Ali Imran ayat 60 atau 69? 60 atau 69? 60 koyoke. Ya, 60 Pak Kasim. 60. Cuma hanya beda kurang satu nun. Nek di sana tadi wala takunanna, kalau ini enggak, wala takum minal mumtarin. Iya. Apa? Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Jadi orang imannya mestinya kan jangan sampai Al-Quran ini kok ditunda-tunda ini. Salah satu contoh yang tadi saya kasihkan fotokopi yang 19 saya itu, ya, wong kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia, dari Allah kebenarannya. Jangan sekali-kali ragu. Lah wong Islam kok mono-mono ini kebenaran dari Allah tapi gak seneng. Ya, kalau di tulisan saya dulu kan
kan benci kepada Al-Quran. Surat apa Pak Qasim? Lali. Surat 43 ayat 78. Ya. Kebenaran dari Allah, tapi jangan ragu, juara jangan ragu malah benci ke Al-Quran. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum bil haqqi karihun. Ya, surat 43. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepadamu, tapi kebanyakan kamu benci kepada kebenaran. Orang diwara benci jadi gak terima. Ndak ada orang, Ustaz orang yang benci Quran loh. Gak ana, Gusti Allah muni ada. Ya. Sebab kalau umat Islam itu gak benci Al-Quran, Pak, ya, keadaannya tidak seperti sekarang ini. Ya. Saya teringat waktu mahasiswa ya. Ya. Tahun 1951 Syekh Amir Shakib Aslan, seorang politikus Islam dari Palestina, itu kan nyusun buku judulnya Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur padahal yang lain maju? Ya, itu hanya sebabnya satu. Al-bu'du an kitab sunnah, karena umat Islam jauh dari Al-Quran dan jauh dari sunnah. Nah itu sampai sekarang ini belum bangkit umat Islam. Ya, belum bangkit. Jadi amalnya kehidupannya baru masih sebatas ritual sholat, poso, Jumatan, ya seperti itu aja. Tapi menyentuh masalah hukum hampir tidak ada. Di Indonesia hukum apa? Hukum warisannya londo. Sampai ini bertahan gak mari-mari. Makanya dulu waktu wartawan SCTV Bayu Stiono itu kan wawancara sama Ustadz Abu Bakar Basir. Ya, Pak Yai, ini siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir ya? Loh iya semuni masuk aku ah. Karena itu ditulis diwawancara di TV. Ya. Nah, sekarang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, itu kan tertulis di Al-Maidah 44, Al-Maidah 45, Al-Maidah 47. Itu kafir, zalim, fasik. Saya benar. Tapi jangan dibaca semua. Baca pendidik. Dan barang siapa yang tidak berhukum gitu. Barang siapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang turunkan Allah, kafir. Ya. Di ayat 44 Al-Maidah. Sesungguhnya, jangan baca dari semuanya. Petidah dong. Dan barang siapa? Ya, tunggu. Akhirnya. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ini kan orang kafir. Makanya nyanyian ngono iku akeh wong apal Quran hadis seneng ngafirne marang liyane, kafire dhewe gak dikatene yen ese kotor ati akale. Iki ngembosi wong. Engko sampeyan hafal Quran bareng ngafirno wong. Itu tidak mungkin, Pak. Misalnya ada orang hafal Quran, tidak mungkin orang kafir, karena di dalam hadis itu sebutkan man kafara musliman fa huwa kafir. Siapa yang mengkafirkan orang muslim, dia sendiri kafir. Ya, lah ini lemoro-moro berlaku ngono iku, ngembosi. Ya, cek gak hafal Quran hadis. Nek gak hafal Quran hadis, gak seneng Quran hadis. Nek gak seneng Quran hadis pas. Ya. Terus yang 45 apa Pak Qasim? 45. Ya, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. 47. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Ini kan Quran sing muni.
Mosok ngene iki aku ngaran Pak Qasim. Pak Qasim ya hafal Quran kok muni dalim nang ini Allah yang berfirman, Pak. Ya. Nah terus ya apa di Indonesia ini kasusnya Sambo ini? Loh, nah gak mani ya. Nanti ditutup akhir November. Akhir November kok gak mani mungkin. Dan memang kalau yang ngelakoni melanggar undang-undangnya wong gede jadi repot. Sejak wong cilik. Sama dengan si Darjan mateni wong, kau usah ngenteni sidang-sidang. Dicekel dihukum ngene gawe ibu. Agak Sambo kecil ngelengin sih. Iya. Saksine macam-macam. Ya. Nah ini hakim-hakim semua nanti di hadapan Allah ya apa iki? Makanya londo itu pinter. Pokoknya wong Islam itu ojo masuk wilayah hukum. Ya, kalau tahu wilayah hukum hanya masalah ritual-ritual doa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari jangan. Dan itu direspon sama orang Indonesia wah cocok ini. Ya, makanya orang kenceng titik ngono kudu dicekel ae. Nanti tulisannya ngene kan. Densus 88 telah memegang 3 orang dari Lampung karena termasuk kelompok jamaah Islamiyah. Loh, ngene terus nih. Lah ngene anggap bos sih. Wis mari ngono ganti. Apa? Yo para kanca priya wanita ojo mung ngaji syariat bloko. Nggur iso nulis dongeng lan maca tembe burine bakal sengsara. Lah terus sampeyan gak melak syariat melak apa? Sengsara. Saya coba dilihat Al-Qur'an surat 45 ayat 18. Wong kon melak syariat kok. Masa syariat dongeng nulis maca kecil ngenyek ya. Ya. Ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. 18. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kalau kamu mengikuti orang yang tidak mengetahui syariat, ayat 19, sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Terus kalau dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Ya dilindungi Allah apa dilindungi pada zalime? Kan Islam itu 3 in 1, Pak. Apa 3 in 1? Loh, enggak, Islam kan 3 in 1. Apa 3 in 1? Jangan pelicin, pelembut, pewangi, itu bukan. Itu TV, pelicin, pelembut, pewangi. Ini 3 in 1 ini artinya Islam itu terdiri dari akidah, urusan keyakinan, syariah, urusan undang-undang, terus apa? Akhlak toh. Akidah, syariah, akhlak. Jadi akhlak itu buahnya, akidah itu pondasinya, syariat itu adalah undang-undangnya. Ya, terus akhlak itu buahnya. Karena tugas Rasulullah SAW innama bu'itsu liutammima makarimal. Makanya akhlaknya gak api-api. SMP tawuran sampai SMA, ngewarit barang. Ono iya. Istri di balai ini gak gelem pateni. Ono ae, Bu. Indonesia masalah bencana saya lihat iki opo ya? Kamu tas ngitung. Ya, karena apa? Selama orang tidak mengikuti syariat Islam, jangan pernah berharap untuk tahu solusi. Saya kan sudah pernah ngasih fotokopi tentang Al-Quran adalah satu-satunya solusi dari segala persoalan hidup. Pernah sampai saya kasih. Ayo nyaca orang sing lali. Enggak ini loh. Kan saya tulis ini. Ya.
Hadisnya kan begini, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, ala ingat, innaha satakunu fitnah. Ya, ingatlah sesungguhnya kamu nanti akan dihadapkan dengan fitnah. Ya. Fakultu, saya tanya, mal makhraju minna ya Rasulullah, solusinya apa Rasulullah kalau ada fitnah-fitnah ini? Rasulullah menjawab, kitabullah, kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Fi naba'u makana qablakum, Quran itu memuat berita orang-orang sebelum kamu. Jadi berita orang dulu dimuat oleh Al-Quran. Wa khabaru ma ba'dakum, ya. Dan Al-Quran itu adalah memuat berita-berita yang terjadi setelah kamu. Wa hakama ma bainakum, Al-Quran adalah hakim di antara kamu. Wa wal faslu, Al-Quran adalah pemisah antara hak dan batil. Laisa bil hazl, bukan main-main. Man tarakahu min jabbarin, siapa yang meninggalkan Al-Quran dengan sombong, qasamahullah, dibinasakan oleh Allah. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi, siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, adallahullah, akan disesatkan oleh Allah. Wa huwa dzikrul hakim, Al-Quran adalah peringatan yang penuh bijaksana. Wa huwa suratul mustaqim, Al-Quran adalah jalan yang lurus. Walladzi la tazighu bil ahwa, Al-Quran adalah kitab yang hawa nafsu tidak akan menyimpang. Wala taltabisu bil alsinah, lesan tidak pernah kacau. Wala yasba'u minal ulama, ulama tidak pernah kenyang mempelajari Al-Quran. Wala yakhlaqu ala kasrati raddi, Quran tidak akan rusak walaupun banyak yang menentang. Ya, walang tangkot dia ajaibu, keajaiban Al-Quran tidak pernah habis. Walladzi la tantahil jinnu, Quran adalah kitab yang jin-jin itu tidak pernah berhenti mendengarkan Al-Quran sampai mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaban, kami telah mendengarkan Quran yang penuh keajaiban. Ya, apa? Yahdi ila rusdi, yang membimbing kepada kebenaran. Mangkola bi sadaqah, siapa yang berkata berdasarkan Al-Quran mesti benar. Waman amila bi ujira, siapa yang berbuat berdasarkan Al-Quran mesti diberi pahala. Waman hakama bi adalah, siapa yang memberikan keputusan hukum dengan Al-Quran mesti adil. Waman da'a ilahi, siapa yang mengajak orang lain kepada Al-Quran, hudiya ila surati mustaqim, dia akan ditunjukkan, dibimbing jalan yang lurus. Sama tidak pernah sini mau fotokopi? Kok betul? Saya di Mojokerto wis lawas. Ini wis orek-orek ini. Enggak. Enggak, maksudnya kan Bali itu saya tulis sudah ini. Bali ini kan apa ya? Tentang dialog antara hamba dengan Allah. Kalau kita sholat misalnya ya, kita Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillahirabbil alamin. Ini berhenti sejenak. Allah jawab, hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah jawab, asna alai abdi, hambaku menyanjung aku. Ya, maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza li, iyyaka na'budu itu milik saya. Ya, wa iyyaka nasta'in, hadza li abdi, ini milik hamba. Wali abdi masal, hamba mendapat apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa kata Allah? Hadza li abdi, wali abdi masal. Siratal ladzina an'amta alaihim, hadza li abdi wali abdi masal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hadza li abdi wali abdi masal. Itu dialog antara hamba dengan Allah. Makanya ulama itu sepakat nek Fatihah itu tidak boleh diterusno. Nek cara tajwid bener, tapi nek dalam sholat jangan. Pemane ayat terawih 7 menit selekuk 3 rakaat tambah ngawur. Bukan. Loh ini kan Fatihah ini saya sudah nulis di rumah ini khusus ini. Ya, saya kasihkan sudah tik-tikan itu. Pernah sampai ini? Loh. Apa? Ya memang begitu. Apalagi sholat malam ini kita akan berkesan, akan khusyuk, dialog sama Allah. Kalau kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamadani abdi. Tapi nek sampean selesai
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari Gusti Allah ngomong dhewe. Aku wis gak ngerespon awakmu. Loh, kan mestinya begitu. Ya. Nanti tak golekno sing foto. Justru apa? Iya. Ojo hilang. Ini kan solusi dari seluruh persoalan hidup. Makanya kalau orang nanti kalau ada apa yang barusan ini apa di Bali apa? G20. Iya. Itu untuk mengatasi krisis global, Indonesia akan kerjasama dengan Amerika. Tambah delosop. Tidak bisa. Masalah hidup itu tidak bisa diatasi dengan teknologi, Pak. Hidup ini solusi ini Al-Quran. Ya, ya ini kalau ini belum nanti tak golekno sing foto. Iku wis tak rek mburi iki. Ya ini. Ya saya biasa buat ini, saya bagi sudah selesai aku nggak dewe. Maksudnya saya coret di belakang orang-orang wakil wis opo ae iki. Ya. Nah ini kan termasuk konsepnya dialog antara Allah dengan hamba, Allah dengan hambanya. Ya, terutama sholat malam, Pak. Sholat malam aja diselek-selek ngono. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampeyan kasih jeda itu sebagai bentuk jawaban Allah itu masuk di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamadani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Allah mengatakan asna alai abdi, hambaku menyanjung aku. Maliki yaumiddin. Allah jawab, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadzali sing arep ini wali abdi masal. Dan di belakang hamba. Terus baru sisanya 3 itu adalah milik hamba semuanya. Hadzali abdi wali abdi masal. Ini untuk hambaku dan bagi hamba apa yang dia minta. Ini untuk hambaku dan hambaku bagi hambaku apa yang dia minta. Itu 3 kali. Sehingga Al-Fatihah itu dimulai dari apa? Alhamdulillah, itu yang kuat begitu. Walaupun ada yang kalau tulisan Quran di Indonesia rata-rata Bismillah terus tapi kalau Alhamdulillah pas. Sebab Alhamdulillah gini, Pak, ayat Fatihah kan jumlahnya 7, yang 3 depan milik Allah, yang 3 belakang milik hamba, tengah-tengah paroiding. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu itu Allah mengatakan hadzali, ini milik saya. Wa iyyaka nasta'in, hadzali abdi, iki milik hamba, wali abdi masal. Iya ya kurang kan ilmu nih. Apa? Loh, enggak, nanti ada. Saya punya khusus masalah dialog antara Allah dengan hamba itu, Fatihah ada. Nah, biasanya sama praktek lo nek salat malam. Nek jamaah-jamaah ya ojo, engko sing mburi muni subhanallah. Enggak, saya baca di hadis seperti itu, ya. Nah, jadi kita kembali kepada ini. Jadi kenapa sih kok artinya orang-orang beriman ini loh, kok gak khusyuk dalam sholat, kok gak yakin terhadap Al-Quran yang diturunkan, kok cek ragu-ragu, cek benci, cek gak ngereken, cek berpaling. Kenapa begini? Nah kalau ini terus wong Islam ini tidak bisa jadi pemimpin. Wong Islam ini gak bisa ngatur dunia, diatur wong iyo. Ya, nah inilah kelemahan wong Islam. Ya, makanya saya ini adalah berusaha umat ini kembali kepada Al-Quran. Kalau umat kembali kepada Al-Quran, kejayaan itu akan diperoleh. Ya, sampean solusi apa nek gak Quran? Semua itu ada jawabannya, Pak. Ya. Semua tidak ada masalah, tidak ada jawaban. Karena apa? Sabda Rasulullah SAW tadi adalah sebagai acuan bahwa seluruh persoalan hidup itu semua jawabannya di Al-Quran. Ya, cuma kan wong Islam gak patek golek rono. Nek ana banjir sing doleki sing salah iku apa?
Apa enggak buangan ini apa jenis drainase. Nek saya ngarani nggak ngono. Jakarta katanya tanahnya lebih rendah. Enggak. Ya, karena apa? Di Al-Qur'an itu ya misalnya contoh waktu zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu banjir bandang, Pak. Tufan itu nantinya banjir bandang. Jangankan biasa datar, gunung ya anaknya di atas gunung kelem. Tapi begitu selesai, semua yang dolim itu sudah mampus. Baru Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 44. Apa surat Hud ayat 44? Qila ya ardub la'i ma'aki wa ya samahu aqlihi. Ya. Hud itu surat 11 ayat 44. Apa? Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu. Yo. Dan hai langit, hujan berhentilah. Yes. Dan air pun disurutkan, Ya. perintah pun diselesaikan. Dan perterel itu pun berlabuh di atas bukit Judi, bukan judi. judi. Terus? Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi kalau Allah menghilangkan banjir gampang, banyu leken bumi, leken banyumu, gak banjir wis. Loh, loh iya, jadi langit aja bocor, loh mana? Iki berita sing TV ini kemarin karena diguyur hujan yang deras, akhirnya drainase tidak berfungsi, banjir. Kok dia banjir? Ya, masalahnya apa? Kangen sing duwe. Sing duwe lho Gusti Allah. Lah nek saiki gawe banjire Gusti Allah gampang. Bumi, lepen banyumu, ayo. Ya apa nek dilepeh? Lho, nek dilepeh otomatis kan banyu iki gak iso mlebu-mlebu. Padahal undang-undang Allah itu misalnya surat ini surat Ra'd ayat 17 itu kan hujan ini kalau turun itu biasanya mengalir ke bawah ke air-air sungai-sungai itu. Biasanya begitu. Undang-undangnya ngono. Iya. Surat 13 ayat 17. Apa? Coba sama baca. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Ya. Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Ya, terus. Maka arus itu membawa buih yang mengembang. Ya. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih harus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Ya terus. Oh bisa. Oh iya. Kudu terus aja, nek titik terus aja tabrak. Loh, sebenarnya kan banjir itu perkara begitu. Nah, sekarang Jakarta kok banjir aja. Ya saya ngomong apa kok banjir aja? Sing nentang Islam lebih banyak. Ya, sing nentang Islam lebih banyak. Ya. Sarjo ono banjir Sarjo. Enggak ada banjir. Biyen wis mari tobat. Perkara Lapindo. Lho Lapindo itu kan dibantu Amerika berapa miliar. Akhirnya saya kirim ke bupati. Ya, bupatinya waktu Pak Win. Saya kirim itu. Kirim bukti alamat saya STM Trisakti, teleponnya ini, alamat rumah ini. Ya, itu saya kasih surat. Ya, saya kasih surat sampai begini. Amerika tok ono pirang miliar, gak iso nglerekno Lapin lumpur itu, gak iso. Itu hanya bisa musuh tobat tok ae. Nek tobat baru. Loh, saya kan begitu kan. Tapi aku gak digoleki ya nih. Mari kono leren begitu. Ya, sebab kalau saya ngukur Lapindo, umpama gini Pak ya. Barusan kan ada gerhana ya. Gerhana itu tanggal 8 kalau salah. Sekarang gini. Matahari itu kan memancarkan ke atas dari sudah tenggelam itu.
terus ditampani oleh bulan. Lah bulan ini kan mengeluarkan nur, cahaya, tapi kok ketutup, ngono lho. Terus terjadi gerhana. Lah gerhana ini tidak lain adalah Allah ingin menunjukkan bahwa Quran itu bener, cok. Ya, Quran itu bener, mosok gak ngandel nek Quran bener. Nah, kita suruh baca surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ayat 53. Nomor 2 dari bawah. Fussilat ini surat 41. Ayat 53 nomor 2 dari bawah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Nah, jadi Allah itu punya 2 ayat. Satu ayat kauliyah Al-Quran dan satu ayat kauniyah adalah alam semesta. Nek dilingno ambek Al-Quran ini gak direken, ya sama dengan sampean niku Bu ya. Nek nuturi putrane, nak yo dadi wong sing apik nak yo nek berangkat aja lali bismillah tawakkaltu ala Allah. Nek sangune gak usah akeh-akeh nak yo nek sekolah sing temen dirungokno anu. Sampe nasihati 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gak direken, terus ngomong apa sampean? Iki nak yo ibu cangkeme sampe gopel nuturi kon. Kon nek gak ngreken susih hulek-hulek kita antemno kon. Loh, kalau Al-Qur'an ini gak direken dari Gusti Allah. Allah menyuruh yang lain. Wis, alam bicara semua wis. Alam suruh bicara, nek alam suruh bicara jadi bencana. Ya, nah sekarang gunung sampai takoni Gusti Allah. Gunung kon iso mau apa? Kula saged mek waduk tok Gusti Allah. Ya suatu watuke gunung metu watu sak mono-mono iki. Trek iso kentir iki. Ya. Nah sekarang angin. Kon iso apa? Pun kuwatir Gusti Allah nek ngebyuk omahe wong aja kuwatir pun. Kula sanggup. Malah ana puting beliung. Ya. Ya, mari ngono. Jadi tidak terlalu sulit. Jadi alam ini semua bisa bicara, tapi kontak dengan Allah, ya, dan semua bertasbih kepada Allah, ya. Jadi alam ini timbang wong. Nah wong nambeng ini, ambek Quran gak ngandel, gak ngandel Quran ngandel sapa sampean? Ya, saya nyangka sampean baca surat 45 ayat 6. Surat 45 ayat. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Ya, itu kan Allah tanya. Terus ambek sapa maneh percaya omonge Gusti Allah gak ngreken kone. Omonge sapa sing kok reken? Ya, nah ini kalau omongnya Gusti Allah gak direken liwat ustadz, liwat kiai, liwat ulama, berarti sing ngomong ganti alam. Nek alam ganti, iku jenenge musibah. Nek musibah mbok yo, saya coba. Nek kalau kena musibah ya apa petunjuknya? Surat 6 ayat 43 44. Surat 6. Falula irja'um bak sunat tadharum mbok iya. Apa? 43. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Terus? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka bagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi Gusti Allah mbok iya nek ana bencana mbok DP. Salah nek aku nggih Gusti Allah kula salah. Lho ngono apa sih? Lah nek gak ngono diluluk ambek Gusti Allah nisor ayo ayat 4.
Diapakan kira-kira? Maka tatkala mereka meluapkan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Pokoknya gak ngereken peringatan, apa yang terjadi? kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Dilului jenenge terus. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Wah, kayak siksa yang diasat. kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ya. Maka ketika itu mereka berdiam berputus asa. Apa njaluk 45 mesisan. Maka orang-orang yang dolim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Oh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nanti orang-orang zalim dimusnahkan oleh Allah semuanya. Walaupun Allah memusnahkan orang zalim, tapi Allah tetap terpuji. Masalah apa? Liwat tahapan. Kan Allah tidak pernah ngukum tanpa Rasul diutus dulu. Misalnya surat Qasas ayat 58. Ya, 59 kalau salah. Surat Qasas surat 28 ayat 59. Surat 28 ayat 59. Apa? 59. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedoliman. Jadi sebelum ada peringatan, Allah tidak mau menghukum. Tapi kalau sudah peringatan, jik nambeng, ya dihukum ya Gusti Allah. Itu undang-undangnya Allah gitu. Dan Allah tidak pernah dolim. Ya, nah ini tetap ini kok banyak ibu-ibu banyak. Ibu-ibu perlu dituturi nih. Ya Bu. Ya, soalnya gini kan ya. Ibu-ibu ini biasanya ngaji-ngaji di mana-mana, ibu-ibu titik itu masuk akeh. Ya, saya bacakan hadis ya. Cek melok mikir detik ini. Ya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Ini nasihat khusus ibu. Wong lanang gak usah ngrungokno. Sampeyan dibuntu kupinge. Loh, soalnya gini. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita-wanita, tasoddaqna wa aksirna minal istighfar. Biasakan sodako dan banyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukun aktsar alinar. Sebab saya itu melihat kalian ahli neraka paling banyak wong wedok. Terus faqalat imra'atun jazra. Seorang pemberani wanita tanya, wa malana ya Rasulullah aktsar alina, kenapa kok kami ya Rasulullah yang banyak menjadi penghuni neraka? Apa jawab Nabi? Gara-gara kamu satu, wanita adalah tuksir nalakna, tukang nyacat. Tukang nyacat lah. Ini Nabi semuni ya. Tuksir nalak, jadi wong wedok jadi tuksir nalakna, tukang nyacat. Wa takfurnal asyir, yang kedua adalah gak patek matur nuwun ambek suami. Aku dadi bojo sampean yamun yame ini, ben tukokno apa sih? Aja ngono, ngingoni ku ya soro ya. Ya, njaluk tuku apa ya. Sing dadi wong sing syukur pokoke ya. Ini kan ini pidato khusus di hadapan ibu-ibu. Kenapa kok banyak penghuni neraka? Padahal ibu-ibu itu punya peran penting. Pentingnya apa? Ya pentingnya itu doanya ibu. Kalau ada seorang tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berat untuk kami berbuat baik kepadanya? Rasulullah mengatakan ummuka, ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Bapakmu. Muttafaqun alaih. Ya, makanya Umairah nyanyi, ya, hai manusia hormati ibumu. Oh, ya. Dialah yang melahirkan dan menyusukanmu, kan gitu ah. Jadi kamu dibesarkan dari air susu ibu. Makanya hati-hati, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan.
Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Teng 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 teng. Cuma biasanya ibu ini kelemahannya gini bu, sampai ini nek duwe utur-utur malam-malam itu suaminya sholat tahajud, sampean kan pray, digugah bu, sampean tangi bu, maca-maca Quran, dongakno anake, donga sampean niku ya manjur ngono. Pray-pray gandan pray gitu. Pray ayo sembayang ya. Iya, ndongane gak pray. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Abu Hurairah menyatakan karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi ahyani kulli. Rasulullah itu selalu mengingat Allah dalam seluruh waktunya. Tidak ada yang dia tidak ingat Allah. Loh, tadi ibu biasa digugah bengi, nek pas udure kok kandhane pray-pray kok lho, ya pray tapi salat, tetapi sampean tetep maca Quran, donga, jalukno anak-anake lho ngono. Kan iki krungami. Apa? Imi krungami. Tapi istri itu akan baik, akan tergantung kepada komandane. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma'akraman nisa illa karim. Tidak ada wanita mulia kecuali di bawah suami yang mulia. Wa ma'ahanahunna illa laimun. Wanita tidak akan hina kecuali di bawah suami yang hina. Sampean menentukan. Apa kok gak iso anu? Sebab apa? Wanita itu kata Rasulullah SAW, innal mar'ata, ya, in sholat sholaha, wa somat somaha, wa ato'a zaujaha. Kalau ada seorang istri, sholat waktu sholatnya, puasa ya puasa, ya taat kepada suaminya, kalau memang itu perintah benar, suruh masuk surga min ayyiba bin sa'ad, wis mlebu pintu mana saja silahkan. Nah itu untungnya istri itu begitu. Ya makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Jadi dunia itu kesenangan lah, kesenangan yang paling mahal wanita yang solihah. Kapan wanita solihah? Ya tergantung sing ngatur. Siapa sing ngatur? Ya suami. Ya. Jadi kalau aku mana kena. Dan apa sampean? Ada gak nurut, sing salah sapa ya. Nah ini makanya ibu-ibu nanti diharapkan doanya sing rajin mendoakan anak-anaknya. Ya, Rabbana di samping surat apa? Surat saya pernah ngasih doa sini ya. Pernah ngasih doa? Loh, pernah. Nek al-akhir kan gini. Ya, sampean doa di samping Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana, waktu Nabi Ibrahim itu punya anak pertama kali Ismail, itu kan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, "Him, tinggalan anakmu bojo tua paranono nang Palestina." Arek tas buru lahir. Padahal di Mekah dia tidak ada apa-apa ditinggal. Sampean gelem kira-kira. Ya, nah, tapi karena Nabi Ibrahim itu memang orang yang memang patuh pada Allah, akhirnya doanya di surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidat. Itu kan di surat Ibrahim mulai 35 sampai 43. Doanya seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim betul-betul sing nyuruh ninggalkan anaknya itu adalah Allah, maka diserahkan kepada Allah. Begitu ditinggal ke Palestina kira-kira 14 tahun, gak suwe-suwe gak? 14 tahun kira-kira 14 tahun, terus diberikan putra namanya Ishak. Jadi istri yang pertama tadi, makanya istri pertama gak duwe anak, ditinggal rabi maneh, nek istri bojo kedua duwe anak, engko lak melok duwe anak. Nah, Nabi Ibrahim kan istri pertama kan ndak punya anak, Siti Saroh itu, tapi Siti Saroh rela. Wis Mas sampai nanu sampai Nabi pembantu sampai niku hajar iku gak apa-apa lho. Mari dinikah, akhirnya dihidup di Mekah, terus sampai riwayatnya Said Safa Marwah itu kan hajar itu cari air itu ya. Nah, mari kalau disuruh tinggal, mari ninggal terus ditinggal ke Palestina kurang lebih 14 tahun, kene rodok gede-gede baru nyambangi Ismail waktu di
Arafah, ketemu sana. Lho untung ibune anake solihah, solihah. Kok mau gak solihah ngene. Ismail iki bapakmu. Kon cilik lahir ditinggal digledak gak direken apa-apa. Antemene saiki. Tapi kan enggak kok. Tapi Nabi Ibrahim waktu ketemu Ibrahim, Ismail, terus Hajar, nak aku mau bengi ngipi, kon boleh sampean lu gak ngingoni boleh. Lo untungnya si Ismail orang soleh. Oh Pak, nenjene sampean ngipi, sudahlah laksana ya. Insya Allah saya menjadi sampean melihat saya orang sabar. Akhirnya jadi kurban-kurban itu, ya. Tapi jadi tiru teman-teman. Kita tidak ada contoh untuk meniru. Tapi gak apa-apa nek misalnya istri pertama pirang-pirang tahun kok gak duwe anak, cobalah ditinggal pamitan. Nah, ibu istri pertama rela gak apa-apa sih, sedekah mbek wong, gak ngono ah. Ya. Cuma dengan syarat kudu adil. Kalau sampai istri lebih dari satu gak adil, nanti di hari kiamat pas ngene maksar miring sampean tang ini. Bahkan anak uang miring. Gak penak. Mi krungu mi. Miring. Loh, enggak kan saya punya jamaah ya. Enggak punya anak karena mobil saya itu kan gini. Iki engko anu Mas ya, gantiin timing balik. Wis suwe ya, empun kula cek sampe cek niku cek Joko niku terus sampe saiki anu pirang tahun sedoso lah 10 tahun kan duwe anak. Tinggalan ae nang anu. Enggak tinggal rabi maksudnya. Pun ditinggal tinggal rabi engko bareng anu. Terus pengen duwe anak lah, engko sing iso sing mbok kedua, mbok sing pertama malah duwe anak ketularan. Mancing lagi. Diki mancing. Tapi dengan syarat sampean kudu adil kan enten Al-Qur'an ya. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, fawahidatan situ ae to gak entek. Situ ae gak entek. Nek enjene gak iso adil. Jadi kamu tidak mungkin walan ta'dilu, kamu tidak akan bisa adil walaupun kamu kepingin adil, gak iso adil. Adil itu yang hanya lahirnya saja. Atine gak iso. Rasulullah SAW tidak bisa adil saat ini. Ati uji eling Khadijah doa. Walaupun Aisyah itu adalah istri yang termuda, Khadijah sudah wafat. Ilingin Khadijah gak iso mari, gak iso hilang. Ya, itu seperti itu. Lah. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Surga nunun rokok katut. Sampeyan lihat nanti surat apa At-Tahrim ayat 10 gak iso. Surat Tahrim 66 ayat 10. Saya nyaca surat 66 ayat 10. At-Tahrim ayat 10. Apa coba? Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Terus? Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Ya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Ya, terus? Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya, bisa nanggung apa enggak? Gak iso. Ayat 11 Fir'aun, istrinya calon surga, ya. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ketika berkata, ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Ya. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi swarga nunun rokok katut gak pas. Gak iso. Sekarang suaminya aja Nabi Lut, istrinya neraka. Suaminya Nabi Nuh,
istrinya, anaknya masuk neraka. Lah kita berharap ikut contoh. Lah kita supaya berharap bagaimana kita masuk surga, istri surga, anak-anak surga. Lihat surat 53 ayat 21. Surat 53 ayat 21. Apa? Ya. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Loh, kok iku sih? 53 21, surat 53 21 ayatnya. lagi ini betul. Iya coba. Iya apa? Oh bukan anajem, keliru. Atur 52. 52. Oh meleset teman. Apa? 52 21. Liwat. Dan juga pada dirimu sendiri. Loh, ayat 21. Ayat 21 betul. 51. Atur sih namanya. Atura. Enggak sama ini atur sih. Tadi 51 nomor 52. Ayat 51. Loh, atur surat atur ayatnya 21. 52 ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Ya. kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Ya. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Itu ketemu di surga itu. Saya yang lain terjemahnya kok hanu ke surga nih? Iya, karena surga nih, Mas. Boten di surga nih. Saya coba sampean baca ayat 21. Liyane niki sampean waca. Liyane Quran kula sampean maca. Iya, Quran Niki surgane boten enten. Orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keamanan. Keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Loh, ini ya. Terus? Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan. Iya. Pahala amal kebajikan mereka setiap orang terkait dengan apa yang dikerjakan. Nah, jadi tidak otomatis maksudnya. Nek bapaknya taat, anaknya taat baru. Nek bapaknya taat, anaknya gak iso. Ya, lah ini ya apa caranya gini? Ya nikah harus nganut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa contoh Rasulullah? Contoh Rasulullah nek rabi aja milih apa? Tunggakul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena 4. 1 li jamaliha. Mari ngono yang kedua li hasabiha, keturunan. Yang ketiga li maliha, donyane. Yang keempat walidiniha. Ya. Yang keempat agamanya. Tapi Nabi ujungnya mengatakan far biratid dini taribat yadak. Prioritaskan wanita yang taat beragama, kamu akan beruntung. Tapi nek sampean ngutamano ayune, sogene tambah boro. Soalnya nek tuwek titik wis kisut. Ya, makane sing rabi, sing normal, sing iso sing ayu. Tapi ayu nurut sampean sendiri, ya aja nurut Tonggo. umum. Nek nurut tangga manuhara iku. Jahat. Ya, nurut yang bersangkutan. Makanya perintah Allah surat Nisa 3, fankihu ma tobalakum, nikailah wanita yang baik bagimu. Ojo semari dirabi tonggone muni apian bojo pacarmu biyen ngawur ngerusak itu. Ya loh kan gitu mestinya ya. Jadi konsepnya ngono lah. Kalau kita nikah wong wedok ayu, keturunan darah biru, soge, taat beragama, durung mlebu swarga dhisik. Cuma golek sak Jawa Timur, aja ada sak Mojokerto, sak Jawa Timur gak iso. Ya, gak iso. Makanya Nabi prioritaskan wanita yang taat beragama. Sebab kalau gak prioritas taat beragama, susah sampean itu. Ya, itu taat beragama. Soalnya taat beragama itu ndak aneh ya. Apa? Taat beragama itu apa? Paling tidak
itu kebaikan itu buat lebih banyak daripada keburukannya. Ya, anak rabi gak sugih ya gak apa-apa ya. Nah, sing arek saiki milih sing ayu sing sugih ya. Kena Kalau kesendirian. agamane ketemu ngene tanggapan ya wis gak apa-apa, masih Sinden petuk sinden. Mestine golek pacaran ya aja ngono, ketemu ngene ngaji tak apa ngono. Ketemu ngene orkesan. Ketemu jaranan. Nah, ngono orkesan itu ya akhirnya melihat. Saya kan prihatin lah ya wong jilbaban joget iki. Lha nek jilbaban joget gak masalah, wis pantes ae. Tapi nek jilbaban joget, mari joget salaman wae penyanyi ini. Wadah. Aku ngene apa wis aku wis muga-muga sadar ae ngono iki. Ya. Ya. Apa? Lho lah di TV masih kono ngono. Lho apa iki Indosiar kok mari joget. Pak Sugeng anjene. Iya, ya. Male opo Bagas opo yang manglali iki. Kok belarang-belarang iki. Ya. Enggak iso Pak, soal kenurut tatun. Pokoknya kita bisa membuat bagaimana istri kita sesuai dengan kemampuan sesuai petunjuk agama. Nah, ngono jangan lupa doa yang ada dalam surat Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ditambahi Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyya min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma arzuqna iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ihla malaikatal mukarram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihu fid din wa alimnu at ta'wil. Allahumma arzuqna wa iyyahum quwwatal hifdzi wa suratal fahmi ila kitabikal karim wa sunnati rasulihil karim. Iku sing dereng hafal masalahnya. Apa? Gini iku sing dereng hafal. Saya ada begitu itu di rumah sudah buat itu, kan saya bagikan anak saya. Tidak menginginkan, saya menginginkan supaya orang-orang itu mlebu swarga anak-anak yang ngono. Iya. Udah ya, saya kembali kepada ini. Saya tanyakan gini tadi lah ya. Yamunu yamini lho dikek Quran iki lho. Kok gak iso nrimo? Atine kok cik atose. Ya, atose itu seperti Bani Israil. Bani Israil kan itu tadi kan gini. Apa terjemahannya Pak Qasim? Jadi apakah belum tiba saatnya bagi orang beriman untuk khusyuk mengingat Allah dan khusyuk menerima kebenaran yang diturunkan Allah kepadanya? Janganlah mereka seperti orang-orang kitab, ahli kitab sebelumnya. Masa berlalu panjang, hati mereka semakin keras, kebanyakan mereka fasik. Salah satu contohnya adalah Bani Israel apa? Coba kalian lihat kisahnya Nabi Musa. Kan namanya surat Al-Baqarah itu kan nama sapi betina. Sapi betina itu asalnya kalau kita lihat ya, gini, ada anak, ada orang calon ahli waris membunuh orang yang akan diwarisi. Loh, mari mateni orang yang akan diwarisi, cek gelis dan oleh warisan, terus lapor Nabi Musa, sinten sing mateni niki lho. Padahal sing mateni dhewe laporan. Iki jenenge maling teriak maling. Ya. Terus sampean takon Gusti Allah sinten sing mateni? Nek kon takon kepengin sing mateni, ditanyakan kepada Nabi Musa. Oleh Nabi Musa, wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sampeyan ngenyek ta Nabi Musa, kula niki takon sing mateni kok sampeyan kon mbeleh sapi. Lah ya mbeleh sapi dhisik, iku perintah Allah. Lho, kon mbeleh sapi ya jare ngene. Lah ya wong aku takon sing mateni kok. Lah iya iku carane ngono sik. Mbeleh sapi ngawur ae. Iki gak kula nek tasik pangling. Sapi ya napa? Sapi sing kelire kuning tah ya apa? Wis pokoke kuning atik kuning ireng, kuning rada tuwa titik, kira-kira nek didelok ngepingine wong. Wah, mulai angel iki. Lah mulai angel mangawur sapi ae pincang-pincang titik gak apa-apa ajane. Wong iku perlu mek buntute tok. Ya. Loh, setelah tanya tentang warna apa? Tentang kulit kelire sapi, mari kelire sapi. Nggih, niku kuning tuwa sing iso
dipandang orang menyenangkan orang. Terus niku sapi niku tahu digawe ta tahu gak digawe. Lho iki mulai repot maneh iki. Nek tahu gawe nyingkal karuan kula golekane sing ngono. Jarene iki pokoke digawe nyingkal gak tahu pokoke wutuh wonge, sapine wutuh. Nggih, mari ngono takon maneh. Lha nek sapi niki umure enom tak tuwek. Wadah, pokoke antara enom mbek tuwek. Lama kelamaan sulit, Pak. Golek sapi itu angel. Dilalah yang pemilik sapi itu seorang yatim, seorang ibu, ya ditinggal mati ayahnya, terus anak itu menjadi anak yang birrul walidain, orang paling berbakti kepada orang tua. Akhirnya hari-hari kerjanya apa? Cari kayu, ngingon ibu nih. Marang ngono katanya ibunya, nak konek terus ojo anu, coba jual saja sapi ini ke pasar. Jual ke pasar, ini warisannya bapakmu, jual ke pasar. Kono ojo soro-soro nak iki ae. Lho dijual ke pasar itu hanya di pasar itu dijual berapa, Bu? Wis pokoknya 3 dinar, wis. Begitu di sana ada malaikat menjelma orang. Dicoba arek itu. Mas, sampean punya sapi ini minta berapa? 3.000, 3 dinar. Petang dinar ya apa? Wah, kula tak permisi teng Ibu dhisik wong dikene dodol 3 dinar e. Ha iki arek temenan apik iki, kok mau marek saiki. Wong dikon ngedol 3 dinar dadak payung 4. Beneran kok karene digawe? Gak mau. Iki mosok gak oleh. Saiki sampean njaluk 3 dinar tak petang dinar. Kula soalnya ibu ini pesene kon dodol 3. Begitu pulang laporan, nih gue Bu tinyang 1 dinar. Nek ngono kekno 10 dinar. Mundak malih. Mare mundak ana kono malaikat yang tadi melihat, kira-kira 15 ya apa? Wah. Mboten boleh wong niku ibu ngomong sedoso niku. Pulang izin, Bu. Sapinya dibeli orang 15 dinar. Lah 15 dinar iki apa? Karepe kan diuji arek iki bisa amanah apa enggak? Ternyata amanah. Dan terakhir malaikat ngomong, malaikat yang menjelma orangnya, kon tak kandhani. Sapimu itu jualan dengan uang yang nilainya lulang. Karena apa? Di sini ada orang cari sapi seperti itu. Gak ono maneh Bani Israel sapi sing ngene gak ono kecuali sapimu. Wah, langsung aja maroan. Ya itu, jadi tambah sulit. Lah itu Nabi Musa akhirnya ngene iki tim koci atose se sumakosat puluhum mang perintah pisan golek sapi wis ciri-ciri beres. Berhubung mempersulit, terus surat apa Al-Baqarah 74 ngomong apa itu? Sumakosat puluhum 74 apa? Koci uwe wakanya. Kangen nulanginya anu apa? Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, Ya. dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluar mata air Ya. daripadanya. Dan di antara sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu Nah, jadi ini maksudnya kerjakan. gini, kau ini boyo nerima perintah Allah pisan sapi belen wis ngawur wis. Tambah takon warnane, takon umure, takon dai gawe enggak, tambah sono kon niku atimu atos. Atose watu koyo nungkuli watu atos jek metu aku ae. Watu roto teko ndukur metu aku ae. Atimu atos metu misuwe. Lah ini sindiran kepada orang-orang sekarang iki. Lah ya sampean wong Islam lho nrimo Quran kok cik angele sih. Atose atine sak pira? Kira-kira atos endi ambek gunung ati sampean? Padahal nanti gunung coba sampean baca surat 59 ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah apa? Surat ayat 21 surat 59.
Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Ya, terus Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Jadi kita itu ya orang Islam, kok ci angele sing di Quran iki atau sing diambek gunung. Lha gunung aja dituruni Al-Quran pecah. Iki wong cilik ngene turuni Al-Quran mungkin diepor. Ya apa iki? Ya. Sebab kalau orang hatinya keras, Bu, Pak, ya. Nanti ya kalau hati keras itu biasanya ibadah itu gak subur. Nek hati ini gembuk, gampang terima beneran, nek terima bener gampang, itu nanti tanamannya subur. Saya coba iki dicolek pisan kasih marun kapan-kapan ditutup namanya. Sama lihat ya, tadi yang saya katakan, orang kalau hatinya keras, tanaman yang tumbuh di situ adalah merana. Tapi nek hatinya subur, empuk, gampang terima beneran, itu ibadahnya subur. Saya mana yang bunyi gitu? Surat 7 ayat 58. Wal baladut thayyibu. Surat 7 Al-A'raf ayat 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatu. Apa? Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Nah, jadi tanaman yang baik itu ibadahnya itu, sholatnya, posone, hajine, semua itu baik tumbuhnya. Tapi kalau dibaliknya, misalnya, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. oh merana, gak enak merana itu. Ya, jadi orang Islam mati di atas itu ibadahnya merana, sholatnya merana, posone merana, nomor haji merana. Nek merana kira-kira apa? Enak apa gak ya? Pak Sugeng? Gak enak. Nah ini akan mempengaruhi ibadah kita. Makanya orang iman itu kalau hatinya itu bisa nerima Al-Quran, enak, legowo, lah itu ibadah yang dilakukan itu seperti tanaman yang subur. Tapi kalau hati itu keras, atos, ya maka ibadah yang dilakukan itu menjadi merana. Pilih mana? Sampai milih mana? Itu diantarane ya wal balatu thayyibu yakhruju nabatu biiznillah. Jadi tanah yang subur, tanah yang baik itu tumbuh-tumbuhannya tumbuh sempurna. Tapi tanah yang gersang, atos, maka tanah-tanahnya akan tumbuh merana. Ya, itu kapan-kapan nanti dijelaskan lagi. Saya kira ini dulu wis tutup 1:30 ya. Ini jadi ini tadi Pak ya, nyindir kita semua. Sampeyan semayani kapan khusuk iki nang Allah iki? Sampeyan semayani kapan untuk terima kebenaran Al-Qur'an ini? Tangan teni nek mati. Ojo. Ya. Nguk tuwek cek atos maneh ya. Ya, saya kira itu apa pertanyaan Anda itu? Ya, ndak wis, gak apa-apa. Pertanyaan tak jawab kapan itu ya. Inilah tadi sampai tadi mau coba didelok surat iku sih apa ini pertanyaan dari Allah kepada kita semua. Hati kita itu khusyuk apa gembuk apa atos, nah itu nanti kita bisa evaluasi. Ya, saya kira ini kajian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kapan-kapan disambung lagi karena ini ono Selasa kelima ini. Selasa kelima. Selasa kelima wonten berangkal. Itu saya enggak tahu nggone lali ya. Wonten mukorobin berangkal. Iya, iya. Dah gitu aja ya. Saya berharap umat-umat ini, umat Islam ini, ayo kembalilah kepada Al-Quran. Kita terima Quran dengan penuh keikhlasan, penuh hati yang rela, sehingga hati kalau kita sudah menyatu dengan Al-Quran, maka hati itu disebut qalbun salim. Ya, saya kira ini maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.